Kita sebagai manusia pastinya tidak bisa hidup sendiri. Setiap hari kita selalu butuh sama yang namanya orang lain. Meskipun kita hidup dalam sebuah keluarga yang besar, kita juga tentu butuh teman untuk sekedar curhat ataupun hangout bareng. Jika kamu sudah dewasa dan sudah siap berkeluarga, maka kamu butuh yang namanya teman hidup. Namun apa jadinya jika kamu salah dalam memilih teman? Baik itu dalam politik, tempat kerja, percintaan, sahabat, ataupun teman hidup. Maka mereka akan memanfaatkan kamu dan membuat hidupmu hancur. Misalnya kamu punya teman nih, dan kamu sedang membangun bisnis dengan dia. Teman kamu melimpahkan segala pekerjaan yang ada di bisnis itu hanya untuk kamu. Dia tidak ngerjain apa-apa, alasannya bermacam-macam. Mulai dari tidak sempat hingga jadi orang yang sok super sibuk. Tapi ketika waktunya untuk bagi profit, dia minta hak yang sama dengan kamu. Hal semacam inilah yang aku bilang bahwa kamu sedang dimanfaatkan. Nah, gimana sih caranya biar kamu nggak salah milih teman dalam hidup ini? Oke, simak video ini sampai habis. Jika kamu suka sama apa yang aku sampaikan, klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Meskipun setiap orang memiliki sifat yang berbeda, baik itu dimiliki oleh temanmu, sahabatmu, pacarmu, ataupun pasangan hidupmu. Ada satu sifat yang wajib dimiliki oleh seorang teman, yaitu dapat dipercaya. Ini merupakan sifat yang paling penting. Anggaplah skala kepercayaan itu berada antara 0 sampai 100. Nah, kira-kira berapa skala kepercayaan yang dapat kamu berikan untuk temanmu itu? Jika kamu menganggap bahwa temanmu itu memiliki skala 0, itu artinya dia tidak dapat dipercaya. Dan jika kamu menjadikan dia sebagai teman, maka dia hanya akan mengambil keuntungan darimu. Sebaliknya, jika kamu menganggap temanmu itu memiliki skala 100, itu artinya dia adalah orang yang dapat dipercaya. Pertanyaannya di sini ialah bagaimana cara melihat seseorang itu bisa dipercaya atau tidak. Ada tanda-tandanya nggak sih? Menurut aku, biasanya orang yang dapat dipercaya adalah orang yang memang sudah lama bersama dengan kita. Dia selalu ada di saat kita sedang susah ataupun di saat kita lagi senang. Dia nggak peduli mau kita banyak uang atau enggak. Di saat kita butuh, dia selalu siap untuk membantu. Nah, itu adalah salah satu pertanda yang baik. Kenapa? Karena jarang sekali ada orang yang bisa memalsukan tingkah baiknya kepada kita yang sedang berada dalam keadaan susah. Biasanya, orang akan berbondong-bondong berteman dengan kita di saat kita punya uang, di saat kita terkenal, atau di saat kita punya jabatan tertentu. Ini tentu menjadi hal yang lumrah, karena mereka ingin sesuatu dari kita. Jika teman yang tulus, mereka mau berteman dengan kita tanpa melihat jabatan apa yang kita punya, tanpa melihat seberapa banyak uang yang kita miliki. Kamu juga perlu ingat, kalau orang yang berani nipu kamu ialah orang yang dekat sama kamu. Bisa jadi dia ialah sahabat kamu. Sedangkan orang lain, mereka perlu berteman dulu dengan kamu agar bisa untuk nipu kamu. Ini ialah hal yang perlu kamu waspadai. Namun yang perlu kamu tahu, seseorang yang berteman dengan kamu bukanlah orang yang terpaksa berteman dengan kamu karena mereka tidak punya pilihan lain. Tapi teman yang tetap setia dengan kamu meskipun dia telah punya teman yang baru di luar sana. Misalnya nih, anggaplah kamu sekarang sudah berumur 25 tahun. Kamu punya salah satu teman yang sangat dekat denganmu sampai sekarang. Kamu sudah berteman dengan dia mulai dari kelas 1 SD. Kamu sudah hafal betul segala sifat dia. Dan sekarang kamu ingin dia menjadi teman bisnismu. Kamu nanya, apakah dia cocok untuk menjadi teman bisnis? Menurut aku ya cocok-cocok aja. Jika apa yang telah aku sebutkan tadi ada sama dia. Dia mau berteman dengan kamu bukan karena ada maunya. Bukan karena tidak ada teman yang lain. Tapi dia berteman dengan kamu karena memang dia mau. Meskipun di saat kamu masih menjadi pengangguran, dia masih mau nongkrong walaupun hanya minum segelas kopi sama kamu. Nah, itu adalah contoh jika kamu ingin menjadikan teman yang sudah lama kamu kenal untuk kamu jadikan teman bisnis. Gimana dengan orang yang baru kamu kenal, yang ingin kamu jadikan teman bisnis? Ataupun cewek yang baru kamu kenal, yang ingin kamu jadikan istrimu? Gimana caranya kamu tahu kalau mereka memiliki sifat yang baik dan dapat dipercaya jika kamu tidak pernah tahu masa lalu mereka gimana? Tentu ini adalah hal yang baru. Dan dalam kasus ini, kamu harus meningkatkan kemampuan analisa kamu agar tidak salah memilih teman bisnis ataupun teman hidup.
Langkah yang bisa kamu lakukan ialah kamu harus cari tahu dulu masa lalu mereka gimana. Rekam jejak mereka selama ini gimana. Hubungan mereka dengan orang lain gimana dan lain sebagainya. Kamu bisa telusuri itu semua dari teman-teman mereka, keluarga, maupun lingkungan tempat kerja mereka. Selain itu, kamu juga bisa menilainya secara langsung dengan melakukan beberapa eksperimen kecil yang nantinya berfungsi untuk mengukur seberapa besar skala kepercayaan yang dapat kamu berikan untuk calon temanmu. Pada intinya, kita tidak bisa hidup tanpa pasangan. Dan pasangan yang tepat ialah mereka yang dapat meningkatkan kebebasan yang kita punya dalam hidup ini. Beberapa tanda yang telah aku sebutkan tadi hanyalah cara untuk menganalisa kepercayaan seseorang. Dan setiap analisa atau prediksi tentu memiliki resiko yang salah. Tapi setidaknya dengan cara itu kamu bisa meminimalkan resiko tersebut. Ini hanyalah pendapat pribadi aku. Jika kamu punya pendapat yang lain tentang gimana caranya nentuin teman hidup atau teman bisnis, kamu bisa komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.